kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandungnya. Pemirsa, seperti yang kita janjikan, kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Kang Ridwan Syah Yusuf Ahmad. Selamat pagi. Pagi. Kita panggilnya Kang Yusuf ya. Yusuf aja. Boleh kan? 2021 sampai 2024. Beliau juga merupakan Presiden Keluarga Mahasiswa ITB. Beliau juga merupakan anggota TAPD Jawa Barat. TAP Jawa Barat ya? Iya. TAP Jawa Barat. Ya. Pengalaman bidang ekonomi dalam kerjasama dengan investor dan juga government di luar negeri. Luar biasa ya, pengalamannya sangat banyak sekali. Betul sekali. Dan ini para pemuda milenial ini wajib nonton tayangan kita sampai dengan selesai karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan terkait dengan peranan pemuda untuk memajukan perekonomian Jawa Barat ya. Siap. Nah, sebelum kita berbicara ekonomi Jawa Barat saat ini menurut pandangan Kang Yusuf sendiri, bagaimana nih terkait dengan pandemi yang luar biasa ini, badainya ya, dengan kondisi ekonomi di Jawa Barat? Ya pasti sangat berat ya. Dulu kita waktu awal pandemi kan mikirnya cuma 1-2 bulan, ternyata sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Bukan segala macam cerita gitu ya. Iya. Usaha banyak tutup dan sebagainya. Betul. Jadi secara umum sih pandemik ini berdampak pada sisi selain kesehatan tentu ekonomi. Betul. Jadi ekonomi itu biasa kan kalau global cuma satu sektor saja. Iya, betul. Iya. Krisis global 2008, sebelumnya 2018 pun sektor tertentu, properti atau apa. Itu kan semuanya kan? Semuanya rata. Dari mau urusan pertambangan karena produksi turun juga jadi berkurang produksinya. Urusan sampai UMKM Betul. kita lihat juga belakangan. Jadi saya kira sisi itu yang pertama. Sisi kedua mungkin saya juga menyentuh karena pemudaan sekolah pendidikan. Ya, semua serba daring di Saya juga gitu ya. Artinya pertemuan-pertemuan jadi berkurang, berarti dialektika juga jadi terbatas, walaupun sekarang kita mulai digital lah. Iya. Itu saya kira sih ya 3 hal utama lah yang secara sistemik membuat keadaan kita di Jawa Barat ini. Nah, ya, dan ternyata dampaknya luar biasa. Nggak cuma satu sektor, tapi semua ya dirasakan sampai akhirnya mungkin beberapa negara juga merasakan hal yang sama ya. Hampir semua dunia ya. Sekalipun negara tersebut ini tidak tersentuh COVID, tetap aja dampaknya kan? tetap aja terdampak ya. Karena ini udah global semua betul. Nah kan dengan tadi kondisi ekonomi Jawa Barat yang disampaikan tadi seperti tadi, bagaimana harusnya pemuda menyikapi kondisi ekonomi Jawa Barat saat ini? Nah yang pertama ini kan pemuda 20%-nya. Pemuda dalam konteks bahasa undang-undang 17 sampai 40 tahun itu. Dan kita masih pemuda berarti ya? Iya. Aman. Jadi angka itu cukup banyak kan? Iya. Jadi ketika COVID terjadi, pemuda juga punya dampak yang paling signifikan. Betul. Apa dampaknya? Tadi mungkin nyambung lapangan kerja. Berapa banyak fresh graduate sekarang bingung kan? Iya. Karena lapangan kerja juga enggak. Nah jadi yang pertama bagi para pemuda apa yang kita lakukan menurut saya adalah ya kita mencoba membangun semangat diri kita dulu. Kalau pemudanya aja mohon maaf lesu, letoy gitu ya. Gimana yang lain juga mau ikut kan? Nah yang satu, yang kedua pemuda masih inovatif terhadap situasi-situasi yang ada. Kita dituntut adaptif lah. Iya. Jadi ya udah dulu masih kumpul, sekarang digital. Tapi substansi nggak boleh hilang kan begitu ya. Dulu yang namanya sebutan pekerjaan masih datang ke kantor. Mungkin saya bisa lebih variatif kan kerja di rumah dan sebagainya. Dulu mungkin kita nggak banyak sentuhan dengan keluarga kita, tapi dengan COVID mau nggak mau kita jadi lebih sering ngumpul. Jadi yang pertama diri kita dulu dari sisi inovatif dan adaptifnya. Yang kedua pemuda tuh jangan jadi nambah beban. Jadi sebisa mungkin pemerintahnya juga butuh dukungan. Kemarin saya juga mau fasilitasi beberapa pertemuan organisasi kemahasiswaan dengan Pak Gubernur juga. Ternyata banyak Pak Gubernur tuh butuh relawan. Untuk hal paling simpel kan, ngajakin vaksin. Nggak usah macam-macam. Puskesmas atau peserta vaksin. Kalau itu dikasih sesuatu yang menyenangkan gitu ya, ditemenin.
Kalau nggak vaksin kita nggak akan selesai. Mungkin termasuk juga memberikan apa namanya edukasi positif terkait dengan ya oleh pemuda di Jawa Barat seperti yang tadi Akang sampaikan. Apakah pemuda di Jawa Barat sudah memenuhi kriteria tadi, sudah memenuhi hal-hal yang tadi disebutkan? Ya saya kira masih butuh banyak didorong lah. Betul. Nah justru di situ pemuda itu kan nggak bisa gerak sendiri. Ciri khas pemuda dia berkelompok. Nah kebetulan saya maju jadi ketua KNPI tadi sebagai disampaikan. Betul. Di KNPI itu ada 139 organisasi pemuda. Terus banyak ya, luar biasa. Nah, itu organisasi masih ada 138 lagi lainnya ya. Tapi kan kita pemudanya gitu dikumpulin, diajak, diarahkan bagaimana. Menurut saya masih belum optimal, tapi kesempatannya besar. Kalau pemudanya bisa melakukan hal paling kita fokus vaksinasi aja dulu. Wah itu cepat. Saya sempat dengar presentasi di Pemprov. Ini kalau begini-gini aja, ini vaksin baru selesai mungkin 2-3 bulan. Makanan anak-anak mereka kan banyak itu. Selesaikan COVID secepatnya, baru ekonomi bisa ngikut. Kalau nggak kan, ya begini. Itu dengan kondisi pemuda sekarang yang memang masih harus didorong, disemangati dan diajak. Yuk, itu ada cara yang ampuh nggak sih untuk bisa menggerakkan para pemuda tersebut? Ya, yang pertama sih saya juga mendorong pemerintah lah di sini. Pemerintah semua level ya. Presiden, gubernur, wali kota, dalam konteks TNI, polisi itu melibatkan pemuda gitu. Jadi dilibatkan. Ada yang punya suka nulis, dia bikin tulisan ajakan, sebutan ajakan vaksin. Dia jago desain, ya dia bikin apa segala macam. Saya sibuk cuma punya duit, ya dia bantu buat teman-temannya berajakan. Kalau kita sama-sama, ya kita juga capek begini mulu kan. Gimana kita membuat sesuatu lah. Nah itu dia ya, jadi diberikan kesempatan ya, diajak dan dilibatkan oleh pemerintah untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah setelah jadi jeda pariwara ini kita juga akan ngobrol-ngobrol sebenarnya sektor mana saja nih yang bisa dibilang mungkin pemuda bisa berkontribusi besar ya untuk perekonomian di Jawa Barat. Ya nanti kita akan ngobrol bersama Kang Yusuf ya. Tetap bersama kami di Halo Bandung, Karaos Bandungnya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, dan ini berbicara mengenai pemuda ya saat ini sangat penting sekali kontribusinya kepada masyarakat sekitar ya, tidak hanya di kotanya sendiri tetapi juga mungkin manfaat yang luar biasa akan dirasakan kalau misalnya bahu-membahu ya. Betul. Indonesia yang butuh sekali perhatian. Kemarin sempat ramai hashtag Indonesia sedang tidak baik. Mungkin bisa jadi pemicu ya untuk bisa bangkit, membangun negeri ini dipulihkan kembali dari dampak pandemi ya. Betul sekali. Nah kan tadi saya ingin tahu nih, kan tadi Akang menyampaikan banyak sekali sektor dan juga bidang yang bisa dikembangkan oleh pemuda. Kira-kira sektor mana saja sih yang bisa dikembangkan di Jawa Barat yang tentunya menjanjikan nih untuk dikembangkan? Yang pertama pertanian.
pertanian. Itu dulu, kita mulai dari situ. Ironis ya, ketika Indonesia, khususnya Jawa Barat, ladang pertaniannya banyak tapi masih dependen, masih bergantung. Iya. Masih tergantung sama negara. Itu yang pertama, pertanian. Basisnya punya lahan banyak Pak. Itu dulu aja dari cerita itu dulu. Punya lahan banyak, punya penduduk banyak. Nah, tinggal siapa yang mau mengerjakan kan gitu kan. Nah, memang kan kemarin Pak Gubernur juga punya program petani milenial. Itu satu hal lah ya. Itu juga dari sebuah analisa, saya terlibat dalam sebuah diskusinya, ada beberapa sektor pembangunan yang akan pulih dan akan strategis pasca COVID. Salah satu itu pertanian. Nah, saya juga di sini mengajak ke teman-teman muda yang di desa dan sebagainya, memang sudah ada di situ. Ya, kita kembangkan sektor tersebut. Nah, tugas kita yang mungkin di kota ya tahu pembelinya siapa, jualnya kemana, akses pembiayaan dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Kenapa pasca COVID dunia akan berubah? Kita nggak boleh lagi bergantung terlalu banyak ke negara lain, terutama dari sektor-sektor strategis, terutama konsumsi pangan lah ya. Nah, dan menurut saya ini sangat penting nih yang namanya pertanian ini. Nah, yang kedua tuh sektor medis, kesehatan dalam skala masyarakat jadi lebih peka kan sekarang. Kalau yang pop up mah antigen gitu-gitu. Apa klinik juga lebih terbuka. Rumah sakit penuh orang jadi pengen pindah ke tempat yang lebih private dan sebagainya. Nah, saya kira itu satu hal yang bisa dikembangkan. Termasuk yang buat yang high end juga kalau memang ada yang mau investasi di sana, orang makin peka pada kesehatan. Dan orang makin malas juga keluar negeri di Indonesia aja diberesin kan. Semua ada di sini dan ternyata kita bisa. Dulu kan tes itu yang COVID itu kan dipakai buat TBC. Itu udah Nah, 10-20 kan satu hari. Sekarang berapa? Biasa ya. Sequencing untuk ngecek siapa namanya virusnya itu dari mana, karakternya bagaimana dan sebagainya itu kan. Nah, yang ketiga sektor real UMKM. Nah, UMKM ini, tapi UMKM yang betul-betul UMKM. Saat ini gini kan, kebanyakan kita UMKM mungkin saya sih tidak UMKM, cuma mungkin teman-teman saya dengar ceritanya ini apa namanya, ya kan kepepet gitu. Nah, ini mesti diubah mindset kepepet menjadi niat gitu. Beda ya? Usaha menengah, kecil dan miliaran gitu ya. Nah, jadi menengah, kecil dan miliaran. Pemodal itu nggak berapa juga sebetulnya untuk skala itu, dan itu mudah yang bikin. Ya terlepas ada perdebatan di isu sosial, sesuatu bisa kita lakukan. Sebuah sesuatu akan berubah lah. Tadi sesi pertama adaptasi, di sistem juga akan adaptif. Ya, kita melakukan traveling yang kayak gimana, kita makan yang kayak gimana, ya kita berolahraga, contohnya olahraga yang seperti apa, kayak Olimpiade Tokyo kan tetap menjalankan kan, heboh-heboh aja gitu, nonton bola. Ini akan bangkit. Saya pulang di situ. Selagi mana lagi agak drop, kita persiapan dengan keyakinan 1-2 tahun lagi bangkit di COVID-nya. Ini akan jalan. Tinggal ini ya, tinggal sasarannya tepat gitu ya kalau bisa bersama dari sekarang. Jadi saya setuju dengan istilah bahwa nanti setelah pandemi kita harus lebih mandiri khususnya untuk pangan ya. Karena kita tahu bahwa masih saja pemerintah melakukan impor beberapa bahan pangan dari luar negeri, sementara perkebunan pertanian kita tuh luas ya. Bahkan ada satu sekolah yang mencetak orang-orang yang istilahnya expert di bidang pangan. Nah, ini mungkin juga harus jadi perhatian lebih pemerintah.
SDM-nya ada, tapi juga harus di... Saya tahu mungkin cerita sedikit terkait pangan. Kebetulan organisasi saya di Pemuda Pancasila, ada saya perempuannya teh, namanya Sri Kandi. Bu Salimaya ketuanya. Beliau tuh punya sistem inti plasma untuk ayam, Bang. Inti plasma untuk ayam? Iya, jadi dia ada 230 atau 200 berapa peternak ayam. Mereka berkumpul, dikonsolidasikan, dikasih anak ayam, vitamin, pakan, lalu dibeli, ada bagi hasil di situ. Itu si organisasi utamanya yang punya akses lah ke pembeli-pembeli ayam yang ukuran besarnya kan. Ini menarik, pertama siapapun bisa jadi peternak ayam, 500 ayam, 200 ayam, 1000 ayam. Jadi nggak penting modal saya berapa. Nah, anak-anak muda juga di situ gitu kan. Nah, yang kedua bisa dikatakan tanpa modal atau modal sedikit. Karena kan semua dikasih. Jadi kandang ayam pun keuangan mikro bisa masuk, mungkin uang 10 juta berapa jadi selalu kandang-kandang yang bagus gitu kan. Yang ketiga ya edukasi, mereka independen. Berarti udah 230 peternak ya, istilah peternak ayam yang berkembang. Itu contoh bagus gitu menurut saya bisa kita angkat. Berbicara mengenai ayam sendiri, konsumsi masyarakat Indonesia hampir setiap hari makan ayam. Iya, makan ayam. Tengah malam. Iya, telur ayam ya. Iya. Iya. Tapi nih Kang, biasanya pemuda di Indonesia tuh kenal dengan kata gengsi kalau jadi peternak, kalau jadi petani gengsi. Nah, ini bagaimana nih? Belum tahu aja. Belum tahu cuannya mungkin. Belum tahu. Dikesampingkan, tapi mungkin ada juga pemuda di luar sana masih berpikir bahwa ya kalau usaha sebesar itu kan harus punya modal, gimana cari investornya gitu. Itu mah gini, lebih banyak bisnis yang gagal. Ternyata kan bisa-bisa juga gitu. Memang siapa kita sebut tokoh-tokoh berbisnis, emang dulu atau awal dia punya uang. Yang generasi pertama kan enggak kan, mereka bekerja, mereka apa dan sebagainya. Nah, kita balik ke ayam lah ya, sebagai contoh. Kan mulai ningkatin, dia nanti punya aset, diakses ke institusi keuangan. Ya tentu kita mesti pastikan yang baik atau enggak. Lalu dalam prosesnya ada orang percaya gitu. Ya saya pribadi contohnya, saya juga invest kecil di bisnis kecil. Berarti kan ada dong orang yang mau investasi 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu kan. Tapi kan pelan-pelan dia juga jadi naik, sama-sama naik kelas gitu. Berarti investor akan hadir ketika seiring dengan mungkin usahanya tersebut sudah mulai berkembang. Dan pribadinya confidence. Nah itu salah satu mimpi saya, ya tugas saya kalau nanti terpercaya jadi pemimpin pemuda itu meningkatkan confidence itu. Nggak penting nggak pekerjaan banyak apapun, tapi mesti yakin ini pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik dan akan buat perubahan buat masyarakat. Itu aja dulu. Kalau kita aja nggak yakin dengan profil kita, gimana orang mau yakin? Kan gitu kan? Bisnisnya mah jelek, bisnisnya nggak bagus, tapi saya butuh investasi, mau nggak ngasih duit? Enggak. Atau mungkin disampaikan dulu yang baik-baiknya, tapi ujung pakai, tapi bisnis saya tuh, nah itu juga sama. Iya, harus percaya diri. Ini pertimbangkan, tapi saya punya cara mitigasi gini-gini, bisa ya, itu kan akan lebih mantap gitu lah. Nah, ini berbicara tadi disinggung tadi mengenai pencalonan beliau untuk menjadi ketua KNPI Jawa Barat periode 2021-2024 yang didukung oleh banyak sekali organisasi kepemudaan ya, sehingga Kang Yusuf sekarang masuk ke dalam bursa pencalonan. Seandainya terpilih ya, akan dibawa visi Kang teh pemuda tersenyum, Jawa Barat juara. Pemuda tersenyum, Jawa Barat juara. Itu yang pertama lah. Iya. Konsep saya yang pertama, gimana KNPI jadi rumah buat pemuda. Ternyata dengan cita-cita tadi itu yang kita lakukan. Yang kedua, KNPI sebagai sekolah untuk pemuda. Sekolah politik, sekolah bisnis, sekolah akademik, jurnalis. Saya juga komunikasi dengan jurnalis-jurnalis muda. Untuk menghasilkan mungkin nanti para pemimpin muda ya? Pemimpin muda. Pemimpin nggak cuma kepala daerah loh ya. Pemimpin di dunia media, pemimpin di dunia akademik, penggerak sosial. Di pemerintahan. Di pemerintahan. Oh macam-macam. Karena orang baik itu mesti di mana-mana. Nggak harus di satu tempat. Nah selanjutnya dari situ saya pengen organisasi aktif. Kita kolaborasi lah. Betul. Kita mah diajen aja. Kamu di sini main musik, kamu di sini main apa, biola, main apa, tapi iramanya kita dapat lah. Nah harapan saya dengan itu KNPI mampu berkontribusi untuk Jawa Barat, untuk Indonesia dan juga dunia.
Ini provinsi besar kan masalahnya. Hebat nih provinsi. 50 juta. Berapa negara yang di bawah 50 juta penduduknya? Banyak kan? Banyak sekali. Jadi kalau mau kapasitas negara. Artinya kalau sebagian pemuda Jawa Barat berhasil, boleh dong kita bilang kita telah membantu dunia. Iya, betul. Karena itu bagian dari si dunia tadi kan. Cita-cita sukses, gimana pemuda menyelesaikan masalah COVID, gimana pemuda bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca COVID. Ada sesuatu yang beda dan jadi cerita. Kan banyak negara yang tipenya ke Indonesia, dianggap sebagai negara Asia, sebagai negara Amerika Selatan, dan sebagai negara Afrika. Contoh kayak gitu. Boleh dong mereka belajar dari kita, gimana pemuda mampu menggerakkan. Jadi harapan saya tadi ya pemuda tersenyum itu buat saya ekspresi tertinggi dari kebahagiaan. Dia aktualisasi dapat, dia secara rezeki menikmati pencapaiannya, dan dia mensyukuri apa yang dia dapatkan detik ini. Nah itu yang paling penting. Betul. Saya tidak ingin berpikir namanya bahagia itu mesti paling kaya, mesti paling apa, dapat ini enggak, tapi dia mensyukuri karena dia telah merasa memberikan yang terbaik dan dia merasa juga Allah menolong dia dalam perjuangannya. Dan kontribusi oleh masyarakat ya. Iya. Maka itu mudah-mudahan ya nanti terpilih dan visi-misi tersebut bisa dijalankan, kemudian juga para pemuda juga mendapatkan banyak sekali kesempatan yang besar ya terkait dengan tadi menjadi sekolah untuk para pemuda, menjadi pemimpin dimanapun berada, yang tentunya bisa memberikan sumbangsi untuk negeri ini bahkan dunia. Nah kita pengen Bandung TV tadi bicara sama tim kan gimana Bandung TV juga salah satu tanda kutip colong kita gitu untuk menyampaikan mimpi-mimpi ini kan. Betul. Kita beraktualisasi menceritakan sesuatu, mengajak pemuda. Itu namanya kolaborasi. Iya ya, mudah-mudahan nanti di Musda yang ke-15 ya kalau tidak salah, yang akan digelar kalau tidak salah tanggal 21 sampai 23 Agustus. 12 sampai 14. Oh, jadi 12 14 Agustus. 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu. Doakan. Mudah-mudahan lancar. Amin. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan ya sama Yusuf ini bisa terwujud. Para pemuda juga banyak yang merasa bahwa diberikan jalan dan peluang ya. Betul. Bisa memberikan banyak kontribusi bagi negeri ini dan permasalahan ekonomi yang paling utama bisa cepat ya terselesaikan ya. Di satu sisi pemerintah punya tugas untuk menyelesaikan pandemi ini dengan caranya sendiri, yaitu salah satunya vaksin. Pemuda juga punya cara sendiri untuk bisa membangkitkan perekonomian dengan kebijakan pemerintah yang diberikan nantinya ya. Berhubung kan sehat. Kebetulan tayangan Bandung TV ini juga tidak hanya disaksikan oleh pemirsa di Kota Bandung saja, tetapi se-Jawa Barat juga bisa menyaksikan tayangan kami dan dia merasakan semangatnya pagi ini ya. Siap. Hatur nuhun. Luar biasa. Dan pemirsa kita harus pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami selama 1 jam ke belakang ya. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Halo Bandung setiap harinya dari jam 8 sampai jam 9 hanya di Bandung TV. Betul sekali, jangan lupa juga kita ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tentunya saya Risa Munirah pamit. Saya Bagus Aul pamit dulu diri. Halo Bandung. Karos Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.